Shalom, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali di Maranatha Fellowship hari ini, Jumat 10 Mei 2024. Apa kabar? Ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita di ibadah hari ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Adi Perdana dari GKI Taman Cibunut dan sudah hadir tengah-tengah kita. Sama datang Bapak. Dengan tema jangan takut, tetap beritakan Injil. Mari Bapak Ibu dan rekan mahasiswa sekalian, sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ayat pembimbing untuk ibadah Maranatha Fellowship hari ini terambil dari Markus 16 ayat 15 yang berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mari jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita memasuki Maranatha Fellowship dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Berdiri, mari kita menaikkan doa syukur. Terima kasih ya Allah, Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang telah menyertai kami dalam aktivitas sepanjang pagi hingga sampai saat ini ya Bapa. Dan saat ini Tuhan telah kumpulkan kami untuk bersekutu di dalam Maranatha Fellowship ya Bapa, untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, layakkan kami ya Bapa untuk menghadap hadirat Tuhan. Dan kiranya Engkau yang akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Bapa. Dan berkatilah kami agar kami juga dapat memahami serta menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah jalannya kebaktian pada hari ini ya Bapa sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali.
Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu NKB 102, Sebarkan Wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup terpisah di dunia yang besar. Lalukan segera berita mulia, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Lewat malam gelap diganti terang tetap, berita yang berat telah hilang lenyap. Dan tiba harinya, janjinya pun genap, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Hai sambut segera Sang Raja yang besar, mencari manusia berdosa dan sunat. Mereka ditebus, soraknya terdengar, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Untuk Bapak Pendeta Samuel Adi Perdana, kami persilakan untuk membawakan firman Tuhan. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di tengah segala aktivitas kami hari ini, kami bisa meluangkan waktu dengan kerinduan untuk bersekutu pada kesempatan ini, memuliakan Tuhan dan merasakan bagaimana saat kami memuliakan Tuhan, Tuhan menyapa kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, menyertai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap membuka diri, pikiran dan hati kami untuk terang kebenaran firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita jangan takut, tetap beritakan Injil. Saya dasari dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Termasuk juga hal ini menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang baru saja kemarin kita rayakan. Markus 16 ayat 9 sampai 20. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu ia
mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 setan dari dia. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang mengiringi Yesus sebelum dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Namun ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, maksudnya Maria Magdalena, mereka tidak percaya. Maksudnya mereka tidak percaya adalah murid-muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada yang lain. Tetapi mereka pun tidak percaya kepada kedua orang itu. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu ia duduk sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dulu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ini mungkin kebanyakan orang tua ya, untuk membangun kepercayaan kepada anak-anak mereka yang masih kecil, mereka punya cara macam-macam. Salah satu yang saya tempuh caranya adalah ketika saya punya pastori, dan di depan pastori saya itu tempat tinggal saya sebagai pendeta, ada warung kecil di depan, jaraknya cukup panjang sekitar 100 meter begitu. Kemudian saya minta anak untuk beli kopi kesukaan saya, kopi saset. Nah anak saya nggak berani ya, takut Pak. Lalu saya bilang, "Papa di sini liatin kamu. Ayo belikan Papa kopi." "Takut Pak." "Jangan takut, ayo." Nah lalu mulai anak saya berjalan. Setiap berjalan langkah dia nengok ke belakang, memastikan papanya ada apa enggak gitu. Kan janjinya saya akan liatin ya. Kemudian saya melangkah lagi, dia melangkah lagi ke depan, kemudian dia lihat ke belakang lagi. Dia melangkah lagi hampir dekat ke warung itu, dia lihat ke belakang lagi. Saya dada-dada begitu, dan dia semakin percaya. Dan akhirnya sampai ke warung, begitu terus polanya selalu melihat saya ke belakang. Dia beli ke warung, dan besok-besoknya Bapak Ibu, setelah itu beberapa kali terjadi dan saudara semua, anak saya berani untuk berjalan ke warung membelikan sesuatu untuk saya tanpa dia harus memastikan di belakang saya ada atau tidak, yang melihat dia atau tidak. Nah ini juga di WC umum ya, di restoran. Waktu saya ke sana, waktu itu tidak terlalu dipisah WC laki-laki dan perempuan. Ada seorang ibu menunggu anaknya di WC ya. Dan pintunya tidak ditutup, dan ibu ini di depan kamar mandi,
Saya lihat, oh ada anaknya dalam. Dikit-dikit anaknya bilang gini, "Ma," mamahnya bilang, "Iya." Oh, anaknya diam. Bentar-bentar lagi dia bilang lagi, "Ma." "Ya, mama masih di sini." Jadi anaknya memastikan bahwa di depan WC itu ada mamahnya. Ya, ini membangun kepercayaan. Kemudian daripada mungkin ya pikiran saya, daripada si anak ini manggil-manggil dan mamahnya selalu mengatakan iya iya gitu, mamahnya nyanyi. Cicak cicak di dinding. Jadi anak itu memastikan ya bahwa mamahnya ada di depan pintu. Takutnya jadi hilang. Banyak lagi orang tua membangun kepercayaan supaya anak-anak itu tidak takut dalam hidupnya. Hal inilah saudara yang ditekankan oleh bagian akhir dalam Injil Markus, yaitu bagaimana Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga membangun kepercayaan kepada para muridnya, ke-11 muridnya itu, supaya mereka firm betul bahwa mereka percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Kepercayaan ini penting supaya para murid tidak hidup dalam kegentaran dan ketakutan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sebagaimana yang diceritakan Injil. Setelah Yesus disalib, murid-murid lari, murid-murid bersembunyi, murid-murid menutup pintu supaya tidak ada orang yang mengetahui keberadaan mereka. Justru di tengah-tengah ketakutan itulah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain supaya ke-11 murid itu percaya pada Yesus yang bangkit, sehingga mereka tidak lagi hidup dalam kegentaran dan ketakutan. Injil Markus menceritakan ya secara singkat bagaimana Yesus memastikan bahwa para murid itu percaya Yesus Kristus telah bangkit. Penampakan kepada Maria Magdalena misalnya. Kemudian Maria Magdalena menyampaikan kepada 11 muridnya bahwa Yesus telah bangkit. Dan ternyata murid-murid tidak percaya. Penampakan kepada 2 orang murid yang berjalan keluar kota, yang dimaksud adalah ke Emmaus itu. Mereka berkobar-kobar hatinya ketika Yesus menceritakan kitab suci, dan mereka percaya ketika Yesus memecahkan roti. Kedua murid ini kembali kepada 11 murid lainnya. Dan 11 murid lainnya diberitakan bahwa Yesus yang bangkit itu betul-betul bangkit. Mereka juga masih belum percaya. Kemudian Yesus datang sendiri di antara 11 murid itu saat mereka sedang dalam ruang yang tertutup rapat. Dan mereka sedang berkumpul di sana. Yesus memecah-mecahkan roti. Dan di situ dikatakan dalam Injil Lukas, mereka terkejut melihat Yesus. Ini Yesus atau hantu gitu katanya. Dan kemudian di sini Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Teguran Tuhan Yesus ini ingin menggugah dan memastikan kepada 11 muridnya bahwa Yesus memang sudah bangkit. Mengapa hatimu keras dalam bacaan kita hari ini? Padahal Yesus sudah memberitahukan 3 kali pemberitahuan kepada murid-muridnya ya, bahwa ia akan menderita, bahwa ia akan mati, bahwa ia akan dibangkitkan. Mengapa kamu ragu-ragu dengan pemberitahuan itu? Dan mengapa engkau ragu-ragu dengan kesaksian Maria Magdalena, dengan kesaksian 2 murid itu, dan dengan kehadiranku sendiri sekarang? Yesus kepengen para muridnya itu memiliki posisi di mana mereka percaya pada Yesus Kristus yang bangkit. Ini penting. Percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit ini penting. Selain pada hari Pentakosta nanti Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan meneguhkan mereka keyakinan itu untuk memberitakan Injil, bersaksi tentang Kristus. Tetapi percaya
kepada Kristus, Yesus memastikan murid-murid itu percaya pada Yesus Kristus yang bangkit sangat penting bagi Tuhan Yesus Kristus. Secara aplikatif, Bapak Ibu dan mahasiswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dietrich Bonhoeffer punya pandangan bahwa kepercayaan pada Yesus Kristus ini membuat perbuatan baik kita, perbuatan kita seluruhnya berbeda dengan perbuatan baik yang orang lakukan yang belum percaya pada Yesus Kristus yang bangkit. Misalnya, ketika orang melihat orang yang lapar, dia berbuat baik. Karena apa? Karena kasihan. Misalnya seperti itu. Tetapi seorang murid Kristus memberi orang makan ketika melihat orang itu kelaparan. Dia harus berkata dalam dirinya, aku melakukan ini seperti yang Yesus lakukan. Ketika saya berempati misalnya terhadap orang-orang yang sakit dan saya mengunjungi orang-orang yang sakit, saya ingin mendoakan mereka. Mungkin orang yang lain yang belum percaya pada kebahagiaan Kristus, dia datang pada orang sakit itu, dia berkata kepada kita, supaya dia kuat, dia kan teman kita harus memberi semangat baginya. Tetapi aku sebagai murid Kristus yang datang pada orang yang sakit itu, dalam hatiku harus berkata, aku datang seperti Kristus yang pasti datang kepada mereka yang sakit untuk menguatkannya. Mungkin ada orang yang ada dalam penjara, teman kita atau siapa, orang tua dari teman kita. Yuk kita datengin. Ya, misalnya orang lain ya. Kita beri semangat supaya dia gak merasa sendirian ya di dalam penjara itu. Datanglah. Tetapi saya yang datang sebagai murid Kristus, saya berkata dalam diri saya datang karena Yesus Kristus pasti ingin saya datang ke saya. Saya datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berbuat baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Inilah fungsi dari pentingnya percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini juga terhindar, kalau ini kita yakini Bapak Ibu dan Saudara, kita yakini saya percaya pada Yesus Kristus yang bangkit. Selain saya punya motivasi apapun yang saya lakukan perbuatan baik itu berdasarkan dorongan dari Kristus, saya pun akan terhindar dari sesuatu yang buruk, yang sebaliknya, ya dari baik yang jahat. Saya akan terhindar dengan itu. Ya, dalam percakapan sehari-hari kadang bersama teman-teman, ketika dia mengungkapkan kejengkelannya kepada temannya, karena dia disakiti, ya, karena dia dicurangi dan seterusnya. Dia sampai bertanya sama saya begini, boleh gak sih Sam? Kita ngedoain supaya Tuhan itu ngasih peringatan. Maksudnya gimana? Ya misalnya pas dia turun dari tangga dia jatuh. Saya bilang sama teman saya, coba aja doa minta Tuhan, Tuhan tolong dong sekali-sekali teman saya dijatuhin dari tangga. Coba minta. Kira-kira Tuhan ngelakuin gak? Kira-kira. Saking jengkelnya kan, gue sumpahin loh. Ya. Gak bakal lulus. Nah itu sumpah itu berdasarkan apa? Kan mohon pimpinan Tuhan supaya dia gak lulus juga kan. Kira-kira Tuhan setuju apa enggak, kira-kira gitu. Jadi percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit itu penting sekali. Bagi Yesus dalam kisah Injil dipastikan murid-murid bersama Yesus dalam segala perbuatannya dan terhindar dari perbuatan yang buruk tentunya. Nah saat itu terjadi artinya firm betul bahwa para murid yakin pada Yesus Kristus yang bangkit. Dan apapun yang para murid lakukan didasarkan pada Yesus Kristus yang bangkit. Mereka tidak gentar dan takut lagi. Di saat itulah mereka siap memberitakan Injil. Yang kedua saudara tentang memberitakan Injil. Dalam tema kita ya tetap beritakanlah Injil, jangan takut.
Saya merenungkan lagi bahwa dalam proses pewartaan Injil ini ada proses pembentukan diri yang perlu kita sadari, dan ini sudah ditunjukkan oleh Injil ya, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes dalam penceritaan kehidupan Yesus. Ya, penulis sudah menunjukkan itu. Saya tunjukkan 2 contoh saja dalam Injil. Misalnya dalam Matius 5 ayat 44 sampai 45 dan 48 tentang pengampunan. Pertamanya Yesus berkata, dalam hukum tertulis, kasihlah sama manusia. Tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu. Dan Yesus menjelaskan begini, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita sedang dibentuk oleh cerita Injil dan kata-kata Yesus ini, bahwa mulailah belajar memiliki pikiran seperti Bapa. Kalau hanya mengasihi sesamamu, yang mengasihi kamu, itu dipikirkan semua orang. Orang jahat pun mengasihi anaknya, orang jahat pun mengasihi teman-temannya. Tetapi yang tidak dipikirkan orang lain adalah bagaimana mengasihi dan mendoakan orang yang memusuhi dan menganiaya kamu, seperti Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang yang baik dan jahat, menurunkan hujan bagi orang yang baik dan jahat. Nah, kadang-kadang kalau kita beberapa hari hujan terus ya Bapak Ibu, saudara-saudara semua mahasiswa, kita suka mengeluh ya, dan kita berharap Tuhan mudah-mudahan hari ini jangan hujan. Di sono doa, Tuhan mudah-mudahan hari ini hujan, panas banget gitu. Kira-kira Tuhan mau nurutin yang mana? Jadi syukuri aja semuanya gitu ya. Berpikir seperti Allah gitu, yang sempurna. Sekalipun kita tidak mencapai ke sana, tetapi kita ada di jalan ke sana gitu. Mulailah membentuk pikiran kita, niat kita untuk memikirkan apa yang sempurna seperti yang dipikirkan oleh Bapa. Yang kedua saya tunjukkan, Tuhan Yesus menegur Petrus saat menariknya untuk tidak ke Yerusalem untuk menjalani penderitaannya. Di Markus 8 ayat 32 sampai 33 dikatakan, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Yesus memberitakan pemberitaan pertama, dia akan mati dan bangkit ya, itu. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Dikatakan maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sekali lagi Injil mengajak kepada kita untuk membentuk pikiran dan hati diri kita, belajar sedikit-sedikit memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa, oleh Allah sendiri. Ini syarat Bapak Ibu dan saudara mahasiswa semua untuk siap mengabarkan Injil. Bukan polosan, tetapi orang yang terlatih untuk menemukan apa yang dipikirkan Allah. Saya pernah memimpin persiapan guru sekolah minggu. Bapak Ibu semua mahasiswa tentu tahu ya kisah tentang Daud ya, yang mengalahkan siapa? Goliat. Guru sekolah minggu tuh gampang aja motong cerita, Daud disertai Tuhan dan Daud menang. Saya bilang no. Daud pernah berkata, utuslah aku Tuhan, aku sudah biasa menghadapi singa, aku sudah biasa mengalahkan singa, aku sudah biasa bertarung dengan serigala. Dia udah punya terlatih, Daud itu udah terlatih
untuk menaklukkan singa gitu. Jadi Daud tuh bukan sekedar mengalahkan Goliat karena pimpinan Tuhan saja, tetapi dia seorang terlatih yang dipimpin Tuhan. Dia menggunakan ketapel itu terlatih. Dia melatih dirinya. Dia katakan sendiri dalam kitab 1 Samuel ya, aku sudah terlatih mengalahkan singa. Aku sudah terlatih mengalahkan serigala. Utuslah aku. Jadi jangan disederhanakan bahwa Daud mengalahkan Goliat hanya karena pimpinan Tuhan. Tidak. Tetapi Daud seorang yang terlatih. Tuhan memimpin Daud seorang yang terlatih, yang telah banyak mengalahkan singa dan serigala. Nah, oleh sebab itu pengabar Injil, kita tidak takut dan mengabarkan Injil, kita diajak untuk berlatih, terlatih, menjadi terlatih, sehingga kita mampu mengabarkan Injil. Salah satu tandanya adalah berusaha. Bagaimana saya memikirkan apa yang Allah pikirkan, yang Bapa pikirkan menjadi sempurna. Dan ada satu sisi lain yang ingin saya tunjukkan dalam pengabaran Injil, ya Bapak Ibu, Saudara. Suatu kali ini pergumulan ya Bapak Ibu, jangan dianggap sesuatu yang gampang karena ini proses ya. Seorang pemudi ya, saya nggak sebut dari gereja mana, datang saya dan menceritakan pergumulannya macam-macam, mengok sini mengok sana, maksudnya muter-muter dulu. Dan akhirnya dia mengatakan kepada saya, Pak, saya tuh sebetulnya dari ngobrolan dari awal tadi tuh pengen ngomong satu hal gitu. Apa? Saya itu, ya maaf ya Pak, ini, ya saya bilang, saya itu, tapi Bapak jangan marah ya sama saya ya. Iya, saya itu, saya buat kopi dulu, supaya kamu mikir saya itunya. Iya, saya itu menyukai sesama jenis Pak. Saya cuma manggut-manggut aja ya. Terus gimana? Terus dia ngeliat saya, Bapak nggak kaget? Loh, mau kaget gimana? Kalau kamu bilang saya menyukai kerbau, saya kaget. Sesama jenis ini maksudnya manusia juga kan? Iyalah, dia bilang. Ya saya memandang ini pergumulan hidup manusia. Kan boleh orang bergumul kan? Seperti seorang mau menikah beda agama. Dia bergumul luar biasa. Sekarang kamu menyukai sesama jenis, kamu bergumul. Nah, saya pengen tahu justru pergumulanmu itu seperti apa. Kalau saya bisa menolong. Kemudian dia ceritakan latar belakangnya, kemudian dia ceritakan mengapa sampai dia merasa seperti itu. Dan saya menaruh empati kepada dia, dan saya katakan di pertemuan itu, teruslah bergumul bersama Tuhan. Saya tidak sama sekali mengatakan salah atau benar, atau tindakan itu terpuji ataupun tidak terpuji. Bergumulah bersama Tuhan untuk keputusan-keputusan yang kamu ambil. Mengabarkan Injil bukan sekedar kata-kata keluar, tetapi bagaimana Injil itu dirasakan, artinya Injil yang hidup, Yesus Kristus yang hidup itu. Ketika kita berada dimanapun, ketika ngobrol bersama siapapun, keberadaan kita ini tidak hanya dilihat oleh orang lain, hanya keberadaan Samuel Adi Perdana aja sebagai pendeta. Tetapi keberadaan Yesus Kristus yang hadir, yang hidup di tengah kehidupan yang nyata, modern, dan seterusnya itu. Itulah memberitakan Injil. Saya sama sekali tidak mengatakan oleh Bapak Ibu bahwa menyukai sesama jenis itu baik ataupun tidak baik. Tetapi yang saya katakan adalah itu sebuah pergumulan yang perlu digumuli bersama dengan Tuhan. Ya. Sama dengan pergumulan-pergumulan lainnya. Hanya yang ini kok sepertinya rada sensitif hari ini. Gitu.
digumuli terus ya bersama dengan Tuhan. Percaya pada Yesus Kristus yang bangkit itu syarat mutlak. Ya. Membuat kita berlatih. Tidak hanya sebagai orang yang kosongan saja. Berlatih untuk memiliki pikiran Bapa ya, yang sempurna itu. Dan mulailah kita membuka diri dalam pimpinan Roh Kudus untuk mewartakan Injil. Bukan hanya kata-kata dan perbuatan, tetapi kehadiran kita menghadirkan Kristus yang hadir pada masa lampau itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta, mohon tinggal di mimbar dulu. Kita akan masuki diskusi interaktif. Jadi bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang memiliki pertanyaan boleh untuk mengangkat tangannya. Nanti akan dibantu oleh rekan kita untuk memberikan mic, lalu menyebutkan nama ya, nama dan mungkin jurusan kalau mahasiswa. Baik, dari paparan atau firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Bapak Pendeta dengan tema jangan takut, tetaplah beritakan Injil. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu maupun dari adik-adik mahasiswa. Kami beri kesempatan. Ya silakan. Tolong dibantu, tolong dikasih mic-nya. Disebutkan nama dan dari program studi apa dan pertanyaan langsung pada Bapak Pendeta. Cik. Perkenalkan, nama saya Marvel dari Fakultas Psikologi. Saya ingin bertanya berkaitan dengan sekarang itu banyak sekali tentang penginjilan melalui media sosial dan tidak sedikit kadang saya melihatnya itu kalau Injil-Injilnya ini tuh diinterpretasikannya salah. Hal yang sebaiknya kita lakukan tuh apa sih? Lebih baik kita diam saja atau lebih baik kita berbicara secara langsung dengan orang yang mengupload video tersebut? Terima kasih. Baik Pak, intinya pertanyaannya saudara kita ini banyak melihat ya, pemberitaan Injil melalui media sosial dan banyak diinterpretasikan kurang tepat gitu ya. Lalu bagaimana sikapnya, apa yang harus diperbuat? Tadi mohon maaf namanya kurang jelas. Marvel dari psikologi. Kurang tepatnya gimana Marvel? Kadang saya melihatnya tuh yang kalau ditulis di Injilnya tuh misalkan Matius berapa, tapi isi dari kitabnya tuh salah, atau enggak ketika udah ada isi kitabnya tuh orang yang memberitakan Injilnya tuh tidak punya kompetensi yang cukup untuk memberikan aspirasinya tersebut. Oke, barangkali kita melihat orang itu dia punya semangat ingin memberitakan Injil melalui media sosial, namun ya barangkali mengutip ayat tapi pembahasannya kurang tepat gitu Pak. Saya tuh sejak terapi kanker nasofaring radiasi 35 kali itu telinga saya tuh syarafnya ada terganggu. Jadi kalau dengar suara dari sound gini suka kedengeran. Bukan saya nggak ngerti bahasa Indonesia terus diterjemahin ya, bukan. Tapi nggak kedengeran. Suaranya dengar tapi nggak jelas gitu. Yang pertama niatnya udah bagus ya, itu dihargai positif ya. Nah tinggal ya saya rasa apapun bentuknya, bahkan Rasul Paulus berkata baik ataupun tidak baik ya situasinya, Injil sudah diwartakan gitu ya, sekalipun pembahasannya kurang tepat gitu. Nah di komen aja kalau menurut saya, kan digital tuh ada komen-komen, tapi mungkin komen kita juga nggak akan kebaca ya, karena ada banyak komen itu. Saya sih jawabannya seperti itu aja ya, jadi baik tetap dikabarkan Injil itu, sekalipun dia pembahasannya kurang mengena, ya, bagaimana kita mengomentari dia juga sulit ya. Tetapi yang penting dari kita kalau udah ada kesadaran itu, niat untuk mengabarkan Injil itu memang harus ada, dan orang ini telah menunjukkan niatnya sebetulnya. Nah lalu patokan yang kedua adalah
dijaga betul, jangan sampai pemberitaan Injil kita itu baik secara langsung atau tidak langsung menyinggung yang lain gitu. Ya, misalnya Yesus Kristus adalah Tuhan yang terbaik. Kata yang terbaik ini pasti akan menyinggung yang lain gitu. Sekalipun mereka juga nggak terlalu menunjukkan diri tersinggung, tapi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberi kita kekuatan, keselamatan, itu selesai sebetulnya. Nggak perlu kata yang terbaik misalnya ya. Atau Yesus Kristus mengajak kita mengampuni, tidak seperti agama lain ajaran ini. Nah itu juga saya rasa bukan pengabaran Injil yang bagus juga gitu ya. Jadi bagi saya ada koridor juga pengabaran Injil. Jangan sampai kabar baik itu menjadi kabar baik, menjadi kabar tidak baik bagi orang lain gitu. Kabar baik ini harus bagi semua. Ini patokannya gitu. Itu aja Marcel ya. Marvel. Terima kasih Pak Pendeta. Masih ada satu ya, Bapak Philip. Terima kasih Pak. Saya Philips dari Fakultas Kedokteran. Ada beberapa hal yang mau saya share ya. Yang pertama tentang tadi Bapak menyinggung hujan, yang satu bilang jangan di sini, yang sana bilang jangan di sini. Mana yang Tuhan turuti gitu ya Pak? Ini pengalaman saya Pak. Ketika di jalan mau hujan, udah mulai turun, saya berdoa, Tuhan tolong jangan hujan dulu sampai saya tiba di rumah. Kok enak banget ya? Dan memang terjadi. Sudah saya sampai rumah 5 menit baru hujan besar. Lah masalahnya kalau seandainya ada beberapa orang yang minta, saya percaya Tuhan punya hikmat untuk mengatur kapan jatuhnya atau di mana dulu jatuhnya. Jadi itu tidak usah menjadi masalah, nggak usah menjadi kebingungan bagi teman-teman yang memikirkannya. Tetapi kita juga tidak boleh kebablasan bahwa kita memikirkan bagaimana Tuhan akan bertindak. Kalau kita mengandalkan logika kita, nanti nggak masuk logika, kayaknya Tuhan nggak mungkin melakukan ini karena nggak masuk logika saya. Wah itu salah juga gitu. Ya itu satu. Hanya komentar saja Pak, bukan pertanyaan. Yang kedua, yang tadi pertanyaan dari mahasiswa itu menarik ya, penginjilan melalui medsos ya. Memang kita mesti hati-hati zaman sekarang. Saya pernah dengar, saya pernah ikut training juga tentang apologetika. Apologetika itu sesuai dengan ayat bahwa kita harus bersiap sedia setiap waktu untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Jadi ketika kita berapologetika, kita bukan menyerang keyakinan lain, tetapi kita membela iman kita yang sebenarnya seperti itu. Jadi itu apologetika pendekatannya. Nah, yang terakhir baru pertanyaan Pak. Di mana-mana saya lihat ya, gereja besar ya, bahwa kan temanya penginjilan ini, penginjilan, tetapi mereka nggak berani menginjili apa yang di depan mereka gitu. Maaf ya, contohnya security gitu nggak berani, puluhan tahun ya begitu saja. Lalu mereka berdalih kita penginjilannya dengan gaya hidup kita yang baik, dengan keramahan. Aduh, akhirnya jadi gimana ya? Akhirnya kita nggak pernah betul-betul menginjili, tapi beraninya itu ke kantong-kantong Kristen. Mereka sebut itu misi penginjilan, padahal itu sebenarnya maintenance sebetulnya. Bagaimana pendapat Bapak tentang dalih bahwa kita cukup saja kita tuh penginjilannya pasif dengan menunjukkan gaya hidup yang baik? Bagaimana komentar Bapak? Cuma satu Pak pertanyaan saya yang terakhir. Terima kasih. Yang pertama itu tentang tadi ada orang yang berdoa minta hujan, yang satu jangan. Yang kedua hanya komentar mengenai apologetik. Iya Pak. Yang pertama itu Pak pengalaman pribadi ya, saya nggak bisa komentar apa-apa ya. Itu iman, misalnya ada orang yang berkata, ketika saya doa Pak, ya saya padahal hari ini tuh malas sekali ke gereja misalnya. Tiba-tiba saya
paksain diri ke gereja, pas minum perjamuan kudus di gereja saya sembuh Pak. Nah itu pengalaman pribadi, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Disyukuri aja ya Pak, sama juga Bapak berhenti hujannya, syukuri aja kamu, saya nggak perlu gimana-gimana saya ya. Karena saya pernah disuruh doain Pak, udah geluduk Pak, terus langit gelap gitu. Kita mau pelayanan sosial di satu desa yang kita harus naik truk gitu loh. Terus ada gerimisnya dikit-dikit. Ketika doa, pasam doa ya supaya jangan hujan turun. Saya bilang, waduh nggak jamin ya, saya bilang udah begini gitu ya. Mendingan coba mana, ada terpal nggak, ada terpal nggak, dibawa terpal akhirnya. Ada kantong plastik nggak, kantong plastik buat tutupin kepala, ada gitu. Dah siap ya Pak, doa Pak. Dalam doa tuh saya bergumul betul Pak, untuk mengatakan Tuhan jangan hujan gitu loh. Saya cuma akhirnya bilang begini, Tuhan tolonglah kami dalam pelayanan sosial ini. Kalau memang Tuhan kehendaki hujan turun ya kami telah siap dengan terpal dan plastik. Kalau Tuhan tidak kehendaki kami bersyukur banget. Dah amin gitu Pak. Betul Pak, tengah jalan hujan deras turun Pak, kita udah siap terpal. Udah duduk gitu Pak, suruh berhentiin hujan, saya juga deg-degan juga, takut sama Tuhan Pak. Mungkin Tuhan udah punya kehendak mau nurunin hujan di situ. Tapi sekali lagi Pak, itu subjektif dan iman ya Pak, keyakinan iman dan baik-baik saja gitu Pak. Jadi saya tidak komplain dengan hal seperti itu ya. Bahkan kesaksian-kesaksian kesembuhan dan terusnya naik ke sorga segala macam ngobrol sama Tuhan, saya sih bisa menerima itu kesaksian pribadi seseorang ya. Kita nggak bisa komplain. Nah, tentang apologetik itu Pak, apologetik yang saya pahami itu adalah kita menunjukkan apa yang mendasari kita mempercayai, itu aja Pak. Bukan menyerang, kita mendasari apa yang kita percaya gitu. Misalnya kenapa Yesus kok disebut Tuhan? Nah kita mendasari apa yang kita yakini dengan ajaran kita gitu Pak. Udah gitu, tanpa menyerang gitu ya. Gitu, jadi apologetik itu. Tapi yang seringkali dipahami di YouTube itu apologetik itu ikut mengkoreksi ajaran orang gitu loh. Nah itu yang menurut saya bukan apologetik kalau itu. Ya, mengkoreksi ajaran orang itu bukan hak kita gitu. Kita menyampaikan apa yang kita percaya ini dengan dasarnya apa. Udah titik sampai di situ gitu. Yang ketiga Pak. Oh iya. Ya, kalau penginjilan ini saya punya pergumulan tentang bentuknya mungkin Pak ya. Bukan sekedar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan terusnya yang kita saksikan. Tetapi ada bentuk-bentuk, misalnya kita tidak anti terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Terus kemudian kita tidak menutup diri untuk melakukan hal-hal yang baik ya. Sampai orang itu tercerahkan. Dan tentunya di saat-saat tercerahkan itu kita bisa berdiskusi ya tentang hal-hal yang kita yakini. Contoh aja Pak, pembantu rumah tangga saya ya. Ini masuk YouTube ya? Enggak? Oh enggak. Dia tanya sama saya, sama istri ya, pembantu rumah tangga. Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Saya kok kurang paham, lalu kami jelaskan. Kemudian suatu hari dia bilang begini, Pak, orang-orang Kristen itu enak ya Pak, ketimbang orang agama kami gitu, dia bilang. Oh kenapa? Kalau kita mau bangun masjid, mesti di jalan-jalan tuh Pak, gini gitu. Kalau di gereja, tinggal diumumin sama orang gereja, nyumbang di gereja, dapat itu sumbangan, bisa bangun ini, bangun itu dan terusnya. Lalu saya jelaskan, tidak saya mengatakan, iya ya memang di agamamu sulit sih, bukan enggak gitu. Tapi saya jelaskan gini, mungkin karena di tempatmu itu tidak sifatnya keanggotaan kayak kami gitu. Kan kalau kami anggota nih jemaat ada anggotanya, kalau di tempatmu kan orang bisa datang dan pergi dari mana saja. Mungkin kesulitannya di situ. Jadi saya tetap menjelaskan kepadanya ya kabar baik ini, penjelasan yang tidak menjelekkan dia. Ini juga menurut saya ini pengabaran Injil juga. Melalui sikap ramah kita kepada dia juga ini pengabaran Injil kalau menurut saya. Sehingga dia pada suatu saat saya tuh bergumul sih Pak untuk hal seperti ini.
ya pergumulkan aja coba gitu, seperti itu Pak. Nah entah dia seperti apa, sekarang momen itu adalah momen pengabaran Injil. Nah ada juga orang-orang yang diutus seperti pendeta-pendeta di Korea, saya pernah ke sana. Mereka tuh bangga sekali kalau ada orang yang mengikut Kristus ya. Diutus tuh pendeta-pendeta ke negara-negara, dan memang pengabaran Injil mereka tuh tidak langsung mengatakan Yesus Kristus Tuhan Pak, tapi dalam bantuan-bantuan sosial. Kemudian mereka menyampaikan renungan. Nah disitulah renungan itu dijadikan mereka media untuk mengabarkan Injil gitu. Tapi setelah itu ya sudah selesai, orang mau percaya atau tidak, mengerti atau tidak, ya dibiarkan begitu aja saja gitu. Misalnya di gereja Namdaemun misalnya di Korea Selatan itu, pada hari Minggu, setiap hari Minggu tuh dikumpulkan semua tunawisma yang ada di Korea itu, di kota Seoul ya. Mereka diberi bantuan alat mandi, kemudian celana dalam yang sintetis, yang bisa diganti itu dibuang sekali pakai, terus diberi kesempatan untuk mandi di gereja itu, dikasih makan, terus dikasih renungan, udah pulang gitu. Itu cara model-model pengabaran Injil. Memang kalau langsung itu sekarang kok sepertinya sudah tidak ditempuh gitu. Karena sensitivitas masyarakat Indonesia juga. Itu sih Pak, mungkin pertimbangannya sehingga orang tidak bisa langsung seperti dulu gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Satu lagi? Oke, tidak ada Pak. Kalau gitu diskusinya selesai. Kami persilakan Bapak kembali ke tempat. Terima kasih Bapak Ibu semua, mahasiswa semua, terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Saya panggilkan rekan-rekan saya tim pelayan dari FSRD dan tim musik. Kami tim pelayan dari Fakultas Seni Rupa dan Desain akan membawakan persembahan pujian dengan judul Terlalu Besar. Yesus
Terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Sriwati. Bapak Ibu, saudara-saudari beserta para mahasiswa, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah yang kudus, kami sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Bahkan hari ini di tengah berbagai ragam aktivitas kami, Tuhan menghadirkan kami di tempat ini untuk kami bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk Bapak Samuel Adi yang sudah memimpin kami, menghantarkan kami untuk mengingat kembali bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kami terus bersaksi, tidak takut, dan kesaksian kami di tengah-tengah kemajemukan bangsa kami juga adalah kesaksian yang bijaksana. Kami tidak harus membahas keyakinan agama lain, tetapi kami menunjukkan sikap kami, tindakan kami, perbuatan kami, tutur kata kami, sejalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk Badan Pelayanan Kerohanian Maranatha, BPK, yang senantiasa memfasilitasi kami dengan berbagai persiapan sehingga kami bisa terus hidup dalam kekristenan kami di tengah berbagai tugas-tugas kami bisa bersekutu bersama-sama. Tuhan terus memberkati agar kedepannya pelayanan-pelayanan yang diberikan juga semakin bervariatif dan kerinduan kami semakin banyak kami dari Maranatha untuk datang berbakti bersama-sama. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi kampus kami tercinta, berkat-Mu tercurah bagi Maranatha, bagi pengurus yayasan kami, organ, juga bagi rektorat, seluruh PJS, tenaga administrasi, tenaga kerumah tanggaan, direktur, dan semua bagian yang ada. Bahkan kami berdoa buat seluruh mahasiswa kami Tuhan. Kasih-Mu juga terus menjaga, melindungi mereka, memberikan sukacita juga semangat di dalam mengejar ilmu. Tetapi bukan hanya itu, tentu kami juga rindu setiap mahasiswa kami, lulusan kami bukan hanya pintar, tetapi mereka-mereka yang tetap takut akan Tuhan dan mereka bisa mewarnai kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat orang tua mahasiswa kami. Tuhan kiranya memberkati juga usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, sebab dengan demikian anak-anak mereka juga bisa mengikuti seluruh perkuliahan dengan baik dan dengan tenang. Di saat ini Tuhan, bersehati kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami jika ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, agar dengan kepulihan mereka, mereka juga bisa melakukan tugas-tugas mereka dan juga semakin mensyukuri anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Bersehati juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami, teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan juga memberkati, biarlah dengan pertambahan usia mereka juga semakin tekun di dalam Tuhan. Akhirnya ya Allah, sebagai bagian dari bangsa dan negara ini, kami juga tiada henti berdoa agar kasih penyertaan-Mu terus tercurah bagi bangsa dan negara kami. Kami yang hidup majemuk Tuhan, hidup dalam kemajemukan, biarlah dengan kasih Tuhan bisa terus hidup damai berdampingan satu dengan yang lain. Dan di dalamnya kami ingat juga seluruh pemimpin bangsa negara kami, baik dari pusat bahkan sampai ke daerah. Tuhan terus menjaga, memimpin, memelihara, agar mereka juga di dalam setiap pengambilan keputusan didasarkan takut akan Tuhan dan semua keputusan itu juga ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Inilah kami ya Allah, kami serahkan seluruh doa permohonan kami hanya di dalam Yesus Tuhan penolong dan Raja kami. Amin. Terima kasih Bu Sriwati. Kita akan menyaksikan pengumuman melalui tayangan video. Halo guys, welcome back to Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi, di antaranya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan bisa juga diakses melalui platform YouTube Maranatha iStream Studio.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita, Bapak Pendeta Hariman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Maranatha Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp dan QR Codes yang tersedia di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa mengikuti latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 3 sore di studio Seraphim GWM lantai 1. Jangan lupa hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama. Mari Bapak Ibu kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program cell group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayan Kerohanian di GAP lantai 2. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Saudari sekalian, untuk menghadiri ibadah Maranatha Fellowship minggu depan yang akan dibawakan oleh Pendeta Albert Naibaho dari GKP Cimahi dengan tema Sukacita, Pengharapan, dan Motivasi Kemenangan Yesus Kristus atas maut. Bagi Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang rindu untuk melayani, dapat scan QR yang link pendaftaran pelayanan tertera di layar di belakang saya. Dan tak lupa juga, saya menghimbau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk mengisi link evaluasi untuk kemajuan ibadah Maranatha Fellowship Universitas Kristen Maranatha. Kami beri kesempatan selama 20 detik. Cukup ya, yang belum dapat nanti bisa share dengan teman-temannya. Ya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita sedang mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, bahwa kita jangan takut untuk tetap menyebarkan Injil. Menyebarkan Injil bukan tugas pendeta saja, bukan tugas penginjil saja, melalui keseharian kita, agar kita juga tidak takut karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga. Dan ini supaya kita menjadi kesukaan bagi kita dalam memberitakan Injil, karena kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Dari kehidupan kita sehari-hari, orang-orang melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita nyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan
kehudusan dan berkat. Mari saudara kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan dan juga kesempatan yang selalu Tuhan berikan yang terbaik bagi kami. Biarlah kami dapat menghargai semua itu, mensyukuri dengan benar, dan biarlah hidup kami menjadi berkat dimanapun berada, dengan tidak gentar dan takut terus memberitakan kabar baik bagi semua orang, melalui setiap perkataan dan perbuatan kami. Bahkan ilmu yang kami dapatkan menjadi kabar baik juga bagi kehidupan bersama dimanapun kami berada. Kami siap diutus ya Tuhan, berkatilah kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saat teduh bagi kita sekalian. Ibadah Maranatha Fellowship hari ini sudah selesai. Sampai jumpa kembali di Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini